saat ini bagaimana? Sudah sampai di mana konsennya terhadap pembinaan pelajar putri? Yang kalau saya lihat sekarang ini, bahasa kasarnya mensolehkan diri sendiri mereka, seperti itu. Lebih banyak ke kajian-kajian sendiri, tanpa melihat pembinaan pelajar putri. Seperti saya lihat ya, tidak ada kegiatan-kegiatan yang ini kan, atau mungkin saya yang tidak pernah tahu atau tidak pernah up to date dengan kegiatannya mereka. Tapi kalau secara garis besar saya lihat sekarang seperti itu, tidak ada ya. Banyak mereka kajian sendiri-sendiri seperti itu, mencari kajian sendiri-sendiri untuk kepengurusannya seperti itu. Tidak ada konsen ke pembinaan pelajar putri. Padahal ini kita punya Zoom buat apa? Ke diskusi-diskusi khusus ke daerah-daerah yang punya apa? Kordanya seperti itu kan. Itu untuk Korwil atau diwakili oleh PW-nya lah. Yang berikutnya, saya mau tanya sama Kak Zuhra. Boleh, Kak Zuhra? Halo. Iya, Kak Zuhra. Belum masuk Kak Zuhranya? Sudah. Ada lagi audionya. Koneksinya, lagi koneksi dia. Iya, ini moderator ya nanti. Kak Zuhra, saya mau tanya, aduh senior ini. Tentang Kak Zuhra sekarang kan wanita karir gitu kan? Jadi yang saya mau tanyakan bagaimana Kak Zuhra membagi waktunya antara keluarga dan kegiatannya di luar seperti itu. Bagaimana caranya ya untuk apa? Bagi-bagilah pengalaman dengan kita ini seperti itu. Itu aja untuk Kak Zuhra. Kemudian yang terakhir untuk Kanda Herman. Ya. Moderator. Halo, kenapa? Iya, silakan Kak untuk Kak Herman. Kak Herman, apa yang saya mau tanyakan tentang ini tadi ya? Ini biar saya punya kar ini awas kan itu. Senior. Iya. Tentang masalah gender. Kemudian yang Kak Herman kan tentang yang berbedanya tentang interpretasi terhadap Al-Quran seperti itu. Kak, yang saya mau tanyakan ini, bagaimana menurut Kak Herman? Seperti itu kan? Kak Herman kan sudah menikah. Secara pribadinya Kak Herman, bagaimana ketika istri kita ini banyak apa yang terjadi di luar sana, ketika istri kita kerja di luar, dengaran? Iya. Sibuk, kemudian kondisi di rumah, keluarga terurus, anak, suami dan sebagainya seperti itu. Bagaimana pendapatnya Kami seperti itu kan banyak yang sekarang seperti itu. Kemudian ketika istrinya gajinya itu lebih di atas suaminya, kadang jadi ada pandang enteng, kemudian komunikasi dengan keluarga itu membuat keluarga itu semakin tidak harmonis. Karena seperti itu, karena mungkin perempuan lebih berpikir, saya lebih tinggi kerja saya daripada suami saya, anak tidak terurus, tidak terurus. Menurut Kanda bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kesyukuran saya malam hari ini bahwa saya bukan lagi pengurus, jadi saya tidak perlu menjawab pertanyaan karena saya sebenarnya ngeri. Baik, kita jawab. Tabe bisa di-unmute dulu selain moderator. Oke. Jadi yang pertama ada Fahmi Yusuf. Tentang Fahmi Yusuf ini bertanya ke siapa ya? Bagaimana kemudian memaksimalkan peran pengurus Pewati itu, seperti itu ya. Saya agak kurang menangkap soalnya tadi saya fokus di kesolehan individu itu, kesolehan pribadi. Nah, ini Fahmi Yusuf mau bertanya ke siapa? Atau cuman untuk melempar wacana kemudian didiskusikan bersama begitu? Mana Fahmi? Sementara join, belum dia dengar tadi. Oh iya, oke. Kemudian pertanyaan dari Nurjana untuk Kak Yanti. Sudah disimak tadi ya, Yanti ya? Biar saya tidak ulang lagi. Fahmi sudah sama dari pertanyaan Kak Novi untuk
korpus yang pertama, bagaimana sampai di mana peran pengurus korpus melihat realita pelajar putri hari ini. Demikian juga untuk Korwil Pewati Sulteng, pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Dan untuk Kak Herman, bagaimana Kak Herman menilai sebagai seorang suami ketika penghasilan istri lebih besar, kemudian kesibukannya apa ya, sampai tidak bisa mengurus rumahnya seperti itu. Kemudian untuk Kak Zuhra, bagaimana cara membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan yang sedang dilakukan hari ini, seperti itu. Oke, saya persilahkan sebelum kita bergabung nanti dengan Kak Elvi sebagai pemateri selanjutnya, silahkan dijawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama ke Yanti, silahkan. Sementara join beliau. Yanti juga sementara join. Iya, agak bermasalah Oh, jaringan. kalau begitu, ya, Kak Zuhra dulu lah kalau begitu. Kak Zuhra, bagaimana membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan sebagai wanita karir, insya Allah. Wih, amin, 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 amin. Insyaallah. Wanita karir ya. Iya. Saya pikir, makanya saya katakan tadi, apa yang kita dapat kemarin-kemarin kan di pelajaran Indonesia, hari ini kita aktualisasikan. Saya pikir kalau yang namanya jebolannya Peiwati, itu tidak usah diragukan lagi. Pasti mampu untuk memanage waktu. Apalagi kalau sudah berkeluarga, yakin dan percaya. Apalagi kalau tidak percaya, tanya sama Kanda Sulaiman. Oh, dia paling jago. Paling jago. Kalau saya intinya membagi waktu, tinggal bagaimana kerjasamanya dengan suami, dengan pasangan kita. Kalau di dalam kerjasama itu kita sama-sama enjoy, sama-sama enak, kenapa tidak kita jalani terus? Tapi intinya kalau saya sampai itulah pentingnya kalau Peiwati kawin dengan Peiwan. Pasti tidak ada komplain. Subhanallah. Ini pengalaman hidup yang saya rasakan sampai saat ini. Bagaimana, Nov? Kalau kita orang, maksudnya kalau kita kawin sama-sama jebolan PI, yakin dan percaya bisa memanage waktu dengan baik. Yang paling parah yang paling parah Mirza. Atau Mirza yang paling parah tidak dapat Peiwati. Sudah jadi Peiwati, Unda. Saya training di rumah. Saya kan instruktur. Sudah jadi Peiwati. Intinya kalau saya selagi kita sama-sama enjoy dengan pasangan kita, beliau masih memberikan restu dan ini ya itu tidak masalah untuk saya. Karena sampai saat ini sudah insya Allah kurang lebih 16 tahun kita sama-sama Peiwati dan PU, jebolan Peiwati dan PU-an sama-sama, tidak ada masalah. Hari ini saya juga berkecimpung dengan dunia pemberdayaan, kemudian dengan ekonomi kerakyatan, tidak masalah. Kita pergi pagi, pulang malam juga tidak jauh. Intinya itu saja kuncinya. Kalau sama-sama enjoy, sama-sama enak, dikomunikasikan dengan bagus, pasti yakin dan percaya. Untuk manajemen waktunya itu pasti bisa diatur. Dovi paling tahu, apalagi Elvi yang paling paham itu. Makanya Sarda, saya instruksikan untuk cari P1 lah. Takut. Ya, Kak. Sudah? Oke, sip. Lanjut. Ada Elvi. Terima kasih. Ya. Aduh, tersindir aku. Faktanya begitu ya, berdasarkan pengalamannya Kak Zuhra, tapi realitanya ternyata banyak juga teman-teman Peiwati yang menikah dengan P1, tapi kemudian bermasalah di persoalan komunikasi. Oh, hanya sekian persen. Paling banyak persennya, paling banyak yang enjoy, yang bagus-bagus lah. Paling 0,5% saja, Sarda. Jangan buat trauma sendiri lah. Kalau intinya coba contoh saya, Elvi dan teman-teman yang lain, ada Kanda Herman sama-sama dapat Peiwati dengan P1 yang kita percaya sudah bisa memanage waktu. Jangan bikin trauma sendiri. Belajarlah daripada Kanda Yunda yang lain, Mirza. Iya, betul. Alhamdulillah istri saya sudah Peiwati itu.
Alhamdulillah, Ya, alhamdulillah. training Seperti hari jalur Carla Pewati. pribadi. Training jalur pribadi dia. Oke, bagaimana Kak Novi? Kak Novi ini sebenarnya bertanya hal yang tidak perlu dipertanyakan karena Kak Novi juga lebih paham ya gitu ya. Bagaimana Kak Zura? Memang. Berbagi Iya, pengalaman. iya, iya. Pengalaman. Oh, ya. Oke, lanjut ke Kak Herman tadi untuk pertanyaan dari Kak Novi, silahkan Kak Herman. Novi lagi Novi. Baik. Begini, saya coba rangkum saja dengan apa yang saya sama-sama juga dengar tadi apa yang disampaikan oleh Ketua PW Sulteng, PWPI Sulawesi Tengah, Fahmi ya, kalau tidak salah tadi. Saya ada catat sedikit dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Novi. Begini, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam derajat kemanusiaan itu di depan Tuhan itu sama. Itu satu. Saya coba, mari kita kita runutkan proposisi ini bahwa laki-laki dan perempuan di mata Tuhan itu sama. Yang kedua, dalam dunia sosial, kemuliaan seorang laki-laki dan perempuan tidak dilihat dari apa jenis pekerjaannya, apa posisinya. Bukan di situ dilihat. Yang dilihat adalah kemuliaan laki-laki dan perempuan terletak pada optimalisasi peran dan fungsinya. Perempuan mau bekerja di sektor publik itu pilihan. Perempuan mau tidak bekerja di sektor publik juga itu pilihan. Letak kemuliaannya bukan bekerja di mana, tapi letak kemuliaannya itu adalah melaksanakan fungsinya secara optimal. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau kemudian dua proposisi di awal tadi kemudian menjadi masalah, sekali lagi saya bilang menjadi masalah ketika terjadi interpretasi terhadap ayat-ayat suci. Seperti contoh yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, saya masuk ke jawaban teknis dari Ibu Novi. Terus bagaimana kalau misalnya dalam urusan-urusan domestik misalnya, dalam lingkup rumah tangga, dalam hal ini dalam skala kecil. Kalau misalnya bagaimana menyikapi persoalan pendapatan antara suami dan istri. Sekali lagi masuk pada proposisi yang kedua tadi, tidak menjadi persoalan sebenarnya. Ketika keduanya memilih hidup bersama, maka pilihan pertama harus kembali pada pasal pertama tadi, proposisi pertama tadi, bahwa letak kemuliaan antara laki-laki dan perempuan itu bukan pada sumber pendapatannya, tapi bukan pada jenis pekerjaannya, tapi pada optimalisasi peran dan fungsinya. Ini agak sensitif. Saya coba berbicara hati-hati sekali. Saya takut teman-teman mau goreng ini isu nanti nih. Ini lagi isu gender adalah apalagi ada Evi ini ada aktivis perempuan yang habis kita kalau pengalaman kira-kira tahun 2013 sampai 2017 ketika berkecimpung di NGO. Kebetulan NGO-nya kita itu banyak berhadapan dengan isu-isu perempuanan. Di sini saya belajar banyak, ada catatan-catatan yang menjadi pelajaran bagi saya bahwa keterlibatan aktivis-aktivis muslim atau saya sebut saja Korps Pewati beberapa tahun terhadap isu kekerasan terhadap perempuan itu minim kedengaran, kecil sekali gaungnya. Padahal medio antara 2010 sampai 2015
kekerasan terhadap perempuan itu sangat besar sekali jumlahnya. Baik itu pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, banyak sekali. Tapi sayangnya Korps Peiwati tidak sama sekali, saya kecil jatuh sama sekali tidak mendengar suaranya ketika menggemakan tentang anti kekerasan terhadap perempuan. Masuk pada isu ini. Tapi mohon kalau ada korpus di sini tolong diklarifikasi. Apalagi ya tadi Ibu Novi. Kira-kira gimana menyikapinya? Ya kebetulan kalau masalah tugas-tugas domestik itu tidak ada jadi persoalan saya kira. Tidak menurunkan derajat kemuliaan seorang laki-laki kalau dia bisa cuci piring atau menyapu rumah. Itu tidak mengurangi kemuliaannya. Jadi saya kira saya tidak mau mencoba membedakan tugas dan fungsi. Itu pilihan sekali lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih moderator. Ya, terima kasih Kak. Apa yang disampaikan tadi? saya jadi blank gara-gara bocah-bocah sudah berdatangan. Mirsa kan saya sudah bilang. Oke, bagaimana saya kembalikan ke Kak Novi? Yanti belum bergabung bersama kita, jadi bisa berusaha join dia. Agak ya, bermasalah jaringan di NTB. Jaringan. Oke, Kak Novi bagaimana tadi dengan dari Kak Herman? Jadi yang saya tangkap itu apa ya? Dia masuk ke ranah ini. Kemuliaan laki-laki dan perempuan itu bukan pada pekerjaannya, tapi lebih ke optimalisasi perannya. Jadi, ya, mungkin kalau di keluarganya Kak Herman, kalau di keluarga Kak Herman, mungkin kalau sudah sama-sama paham peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan, mungkin tidak ada masalah kali ya. Mungkin yang dimaksud Kak Novi ini di kebanyakan, bukan begitu Kak Novi? Perempuan pada umumnya itu punya sifat yang ketika laki-laki pekerjaannya lebih di bawah, dia merasa lebih berbangga diri. Seperti itu. Kurang lebih begitu Kak Novi ya Kak? Atau saya seperti itu. Ya. Berarti masih ini ya? Masih belum mendalam sekali. Iya, maksudnya kalau saya kan lebih ke kondisi yang sekarang ini, kalau maksudnya, dan ini pengalaman teman pribadi saya, maksudnya teman dekat saya seperti itu, posisikan yang seperti itu. Kemudian istrinya lebih sibuk di luar, kemudian dia dikucilkan dengan kondisinya saat ini. Seperti itu. Dan maksudnya bagaimana, dan maksudnya Kak Herman, apakah ada solusinya seperti itu? Bagaimana ketika ya istri lebih pendapatannya di atas, kemudian lebih sibuk, lebih berkarirnya luar biasa lah seperti itu. Kemudian si suami ya yang jadi, yang seperti itu. Dan itu banyak yang terjadi sekarang itu. Realitas sosialnya. Realitas sosialnya seperti itu. Begini moderator. Ya, idealnya seperti yang disampaikan Kak Herman, tapi realitanya yang saya jadi jadi miris dan yang seperti itu berarti kasihan dan saya paham dengan kondisi seperti halo itu. Ya. Langsung saja moderator. Begini, saya ulang lagi bahwa letak kemuliaan laki-laki dan perempuan itu bukan pada jumlah pendapatannya, tapi pada optimalisasi peran dan fungsinya. Apapun jenis pekerjaannya, itu pilihan. Dia mau bekerja di sektor publik, dia mau bekerja sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala mendapat apa. Nah, kalau menjadi persoalan kemudian ketika pekerjaan itu dijadikan standar kemuliaan atau standar dijadikan standar kemuliaan, bahwa siapa yang bekerja, misalnya ini contoh seperti yang Ibu Novi bilang bahwa ada temannya yang
keluarga di dalam keluarga itu hanya karena perbedaan penghasilan kemudian menjadi masalah dalam sebuah keluarga. Yang tidak disadari itu sebenarnya yang tidak disadari adalah kemuliaan seseorang kalau dipahami bersama kedua belah pihak, bahwa kemuliaan seseorang laki-laki dan perempuan itu bukan terletak pada perbedaan perbedaan pendapat atau jenis pekerjaan, bukan, tapi optimalisasi peran dan fungsinya. Oke, mungkin istrinya boleh sibuk kerja di luar, jadi wanita karir, jadi aktivis, jadi apalah segala macam. Boleh, laki-lakinya boleh kerja yang lain, urus rumah apa. Nggak boleh dipermasalahkan itu dalam ranah domestik. Saya kira di situ kalau menjadi memang agak sensitif ini barang. Kalau tidak dipahami bahwa letak kemuliaannya itu di mana, gitu. Pahami dulu bahwa kita ini manusia, kita ini manusia sama-sama setara di hadapan Tuhan. Seperti saya bilang dari awal tadi, ibarat koin, mata uang koin. Mungkin di misalnya angka 1000 atau angka 500 itu berada pada sisi sebelah. Bukan berarti di sisi sebelah itu tidak bernilai. Sama nilainya. Nah, kalau ini kita pahami dan kita bawa ke ranah rumah tangga, ke ranah domestik, saya kira tidak ada problem. Ini yang saya bilang bahwa proposisi pertama, ada beberapa proposisi dulu yang harus kita pahami bersama sebelum masuk ke menarik ini ke ranah domestik atau ke ranah sosial yang lebih kompleks. Makanya saya bilang dari awal, saya coba hati-hati bicara masalah gini. Ini sensitif memang. Gitu. Moderator sudah tertawa cengir-cengir. Mirsa punya. Mirsa lebih tahu nih masalah begini. Tidak Ustadz Rusdi. Itu Ustadz Rusdi yang lebih paham. boleh lah, Iya, boleh. Betul, ada Mirsa bisa menjawab nanti, mungkin itu. Ya tentang interpretasi ayat, tentang interpretasi kitab suci ya, teman-teman saya tidak terlalu paham. Saya kebetulan tidak mendalami ilmu tafsir. Saya coba masuk pada ranah ini dulu. Saya kira itu dulu. Begitu kira-kira. Kalau masing-masing kedua belah pihak suami istri itu memahami posisi ini, ya sudah, saya yakin tidak ada masalah ini barang kalau dibawa ke ranah domestik. Oke, siap Kak. Di sini ada Kak Rusdi. Barangkali Kak Rusdi punya pandangan lain terkait itu? Tabe, Kak Rusdi. Ustadz Rusdi. Belum dia dengar barangkali. Bisa dilempar ke Kak Elvi barangkali dulu. Tunggu Kak Elvi, ini kita mau kasih satu sesi lagi ya untuk ini berbicara sebagai dalam. Kalau begitu kita lanjut lah ya. Ini lagi berapa menit menuju jam 10. Saya sudah menuju blank karena bocah-bocahku sudah berdatangan. Tadi masih bisa dikondisikan, tapi jam 10 sudah jam tidur. Jadi minta maaf kalau ada sedikit noise. Ayo, oke, tapi Kak Elvi silakan dipaparkan materinya berkaitan dengan fitrah perempuan dalam kiprahnya di masyarakat. Silakan. Fitrah Pewati sebagai perempuan dalam kiprahnya di masyarakat. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengarannya Sarda? Iya, Mas. Iya, Allahumma sholli ala Muhammad. Dengar? Iya, langsung saja kayaknya ini karena memang minta maaf saya. Ini dari webinar ke webinar ini. Habis ngisi webinar juga masih dalam rangka Hari Anak di kantor. Jadi saya punya tadi sebenarnya sudah diskusi sama Mirza. Saya bilang sedikit lambat tuh. Saya cuma aktif kalau di rumah dengan di kantor, tidak isi data. Jadi di jalan tadi memang, jadi aktifnya cuma pas di kantor. Jadi merasa rugi saja tuh kalau di kantor tersambung dengan wifi, di rumah juga begitu. Jadi ya seperti itulah. Maklum, bagian dari strategi keuangan keluarga. Subhanallah, itu satu pelajaran itu Kak. Iya, sebenarnya ini saya tidak punya bahan khusus untuk dibahas. Iya, jadi minta maaf sekali. Saya pikir
teman-teman kalau bicara tentang fitrah itu punya nas, punya dalil, punya rujukan masing-masing lah terkait hal bicara tentang fitrah ini. Saya cuman garis bawahi bagaimana penguatan peran Pewati dalam pembangunan berkelanjutan. Tadi tertarik sebenarnya tadi apa yang disampaikan Kak Herman, sebenarnya isu-isu terhadap penguatan atau mainstreaming pengarustaman gender itu mestinya sudah terpahami sama kita yang mungkin ada yang berperan berkiprah lah barangkali secara sosial, seperti Saudari Queenie Zuhra itu saya pikir sudah hatam hal-hal seperti itu. Apalagi Sarda kan aktif di MDMC toh. Isu-isu seperti ini sudah selalu barangkali banyak dibicarakan. Tapi juga saya sebut barangkali Kak Herman sudah melanglang beberapa kali terlibat di NGO yang memang isu-isu seperti ini itu muatannya sangat digarap karena memang terkait dengan sebenarnya ini kebutuhan-kebutuhan yang tidak boleh ditinggalkan. Misalnya buat saya, kalau misalnya teman-teman mau bicara tentang peran Pewati, jangan pernah ditinggalkan yang namanya pengarustaman gender. Itu penting. Misalnya gini, saya tertarik ketika pasca bencana kemarin, ternyata yang menjadi perempuan adalah salah satu makhluk yang paling mendapat dampak sosial, dampak secara psikologi, dampak secara pokoknya bertubi-tubi dampaknya ketika kita tidak paham tentang pengarustaman gender dalam beberapa aspek. Kenapa saya katakan demikian? Karena ternyata perempuan itu sebenarnya akan mendapatkan timpaan berkali-kali ketika tidak memahami posisinya sebagai perempuan dengan konsep-konsep yang saya katakan tadi. Saya sedikit blank ini karena memang baru dari jalan, baru saya sedikit flu. Sebenarnya tadi ini saya punya catatan-catatan kecil terkait materi, cuman saya punya laptop udah nyala. Nggak terlalu ini, dia punya tools. Jadi setengah mati. Sudah lama, jadi nggak bisa sama sekali lagi. Sebenarnya ada beberapa catatan-catatan yang saya buat. Sempat tadi di kantor saya, cuman memang tidak bisa connect sudah laptop lama. Tadi saya bicara tentang bagaimana sebenarnya situasi-situasi yang bisa dialami perempuan ketika saya bilang kayak pasca bencana kemarin itu dampak yang paling dirasakan itu berlipat-lipat oleh perempuan kalau kita tidak memahami bagaimana sebenarnya posisinya secara dirinya sebagai perempuan, kemudian mungkin dirinya posisinya sebagai ibu, sebagai istri. Itu akan berlipat-lipat, akan dirasakan ketika misalnya kita tidak memahami itu konsep-konsep pengarustamaan. Misalnya di dalam rumah tangga juga, kalau misalnya kita perempuan tidak memahami bagaimana ternyata letak secara histori bangunan yang ada di lokasi kita tidak tahu bagaimana sebenarnya histori kenapa misalnya misalnya di rumah saya, contoh ternyata di sini dulu di Beten Silai ini pernah terjadi bencana banjir besar, sehingga ketika nanti hal itu akan terjadi lagi dan saya tidak tahu mau melakukan apa. Sebagai perempuan itu sangat berdampak buruk karena kita kebanyakan melakukan aktivitas di rumah, mungkin dengan posisi sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai ibu yang misalnya memiliki 3 anak. Dalam posisi kita tidak punya pegangan sama siapa-siapa, kalau hal itu terjadi dan kita tidak tahu sejarah historinya bagaimana,
itu akan sangat ini ya, maksudnya sangat riskan, kita tidak tahu mau melakukan apa nanti sebagai perempuan di luar mau menyelamatkan diri seperti apa. Kemudian dengan posisi kita punya anak 3 dan itu apa namanya, dengan kondisi-kondisi seperti itu ya, saya pikir ini kita perlu belajar lah terkait dengan hal-hal yang saya katakan tadi. Sorry, saya sedikit blank ini karena memang dari jalan tadi, dan saya pikir ini bisa kita diskusikan mengalir saja seperti yang tadi sudah disampaikan sama teman-teman sebelumnya. Sebenarnya buat saya itu sudah bicara tentang penguatan tentang peran Pewati. Nanti kita bisa sharing-sharing lah setelah ini. Mungkin di situ dulu Sarda untuk sesi dari saya. Nanti kita dilanjutkan dengan diskusi terkait dengan hal-hal yang sudah teman-teman bicarakan dan mungkin sedikit dari saya tadi. Oke, terima kasih banyak Kak. Sebenarnya. Saya juga sudah blank. Ya, bisa ditutup ini barangkali nanti. Karena memang tadi di jalan. 7 menit lagi, Sarda. Bawa motor. Masih ada. Oh iya. Dan saya flu. Oke. Saya flu sebenarnya. Oke, siap-siap Kak Herman. Mungkin dari Mirza barangkali ada yang ingin ditanggapi dengan penyampaian singkat dari KLP tadi. Ini kan waktu tinggal 7 menit lagi, jadi ada kesempatan seperti itu. Kalau saya ini masih pertanyaan cukup berat ini, apalagi saya masih pengantin baru kan. Jadi saya agak khawatir bicara terlalu jauh karena ada di sini yang lebih pas ya, yang ngobrol. Ada Ustadz Rusdi, beliau sudah luar biasa pengalamannya ya di Tanah Rantau Jakarta. Kemudian beliau juga menikah bukan dengan seorang Pewati, sering juga memberikan pengajian-pengajian ya, karena beliau aktif di salah satu partai Islam ya, salah satu Ustadz di situ. Saya kira saya lebih menyarankan ke beliau untuk memberikan penjelasan ya terkait materi kita begitu. Termasuk hal-hal tadi barangkali yang ditanyakan ke Kak Herman, barangkali bisa disempurnakan oleh Ustadz Rusdi. Jadi mengaitkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah terhadap problematika hidup kita sehari-hari, termasuk persoalan gender, persoalan wanita, persoalan keluarga, rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, yang tepat itu Ustadz Rusdi. Nah, silakan barangkali Ustadz Rusdi. Suara dulu Ustadz Rusdi. Jangan coba bapak protes Zoom-nya mati-mati. Ya, selamat malam. Larut malam. Sudah, Pak. Bismillah. Jakarta, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru malam ini. Alhamdulillah saya bisa bergabung dengan teman-teman. Saya dengan melihat wajah-wajah teman-teman ini, alhamdulillah balik semangat PI itu kembali lagi. Untuk materi malam ini, saya sih sebenarnya saya tidak terlalu ini ya, hanya saya dulu lebih banyak penguasaannya di kampus itu di Makassar maupun di Jakarta itu lebih banyak ke bahasa Arab dan Quran ya, nggak lari-lari ke situ, berputar-putar situ. Kalau hal seperti ini lebih banyak larinya ke muamalah ya, muamalah interaksi manusia gitu ya. Saya tidak terlalu banyak sentuhan seperti, walaupun ada banyak dalil-dalil yang menyentuh hal-hal seperti itu melalui talaki atau melalui pengajian-pengajian, tapi saya nggak terlalu mendalami ya. Artinya saya kalau bicara seperti ini, saya lebih banyak berpesan kepada pribadi saya maupun kepada teman-teman. Dulu waktu kita di PI itu, waktu saya masih SMA, malah kita SMA ya, kita sangat senang sekali kalau ada PI itu, PIwati itu, yang selalu tidak berpikirnya bagaimana
selalu mengikuti kajian-kajian, di tasnya selalu ada buku. Kita senang lihat ada Pewati kayak gitu. Artinya penambahan ilmu itu penting. Itu hal-hal seperti itu. Jadi kita tidak bisa terlalu jauh-jauh berpikir yang ini dulu ya. Ini kita bicara habit dulu. Teman-teman punya habit dulu seperti itu. Kita tularkan kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita. Itu masih menjadi ini sesuatu yang baik menurut saya, dan itu sesuatu yang wah ya, orang ketika lihat wah, walaupun mungkin umur kita ini kan udah di atas 30 ya saya. Tapi kalau orang-orang kan banyak ya aktivis yang perempuan yang kalau di Jakarta waktu di Makassar lebih banyak bersentuhan ke teman-teman kami sih ya, kami PI mungkin masih. Tapi melihat ada Pewati seperti itu suatu yang luar biasa menurut saya. Berikutnya yang perlu didalami adalah ketika Pewati itu konsen hal-hal yang keumatan, tapi lebih banyak bagaimana ketauhidan itu betul-betul didalami. Karena itu sangat penting sekali dan untuk kita jelaskan kepada yang lain, dalil-dalilnya segala macam, karena ini sangat-sangat penting sekali buat. Inilah yang menggerakkan kita untuk kita mau apa lagi ke depannya dengan aktivitas untuk bagaimana perkembangan umat selanjutnya. Menurut saya itu yang paling utama. Tapi balik lagi ke poin pertama mengenai habit itu ya. Habit itu. Jadi kalau ada beberapa poin yang dibahas tadi sebelumnya, bagaimana sih gerakan-gerakan kita di Pewati? Nggak usah lah. Ada hal-hal yang nggak ada NGO atau hal-hal ada pergerakan-pergerakan yang sudah mengambil bagian-bagian itu. Jadi kadang juga kita pusing mau ngapain. Dengan teman-teman juga di Depok, di Jakarta itu seperti itu. Mereka lebih berpikir ada hal-hal yang kita bikin kecil, tapi itu pengaruhnya kepada umat luar biasa. Tapi apa ya, kita pikirkan saja apa itu. Kadang saya kasih usulan, kita bicara habit aja, kita membangun umat ini dari habit-habit kita. Kita menyadarkan teman-teman bagaimana bisa sholat tahajud malam, bagaimana bisa sholat subuh di masjid. Itu hal-hal memang itu tidak bermanfaat untuk umat. Oh, salah besar. Iya kan? Kita bikin komunitas-komunitas yang seperti itu. Terkadang yang kita pikirkan ketika misalnya, oke lah kita kecilin ke Pewati ini. Ke Pewati itu ketika kita harus, misalnya ada isu-isu besar, kita langsung kantor segala macam, kita harus ikut serta. Baru kita dianggap bahwa kita itu punya kiprah. Baru dianggap kita itu punya peran untuk umat. Tidak seperti itu. Menurut saya tidak seperti itu. Kita ini bekerja untuk dinilai orang atau Allah yang nilai itu.